Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang kelebihan terbesar manusia. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga di pekan yang ketiga kuartal 3 ini. Ya, apa saja kelebihan terbesar manusia? Mari kita simak sama-sama penjelasannya. Kelebihan terbesar manusia. Kemarin sudah Ustazah sedikit jelaskan tentang kelebihan terbesar manusia dibandingkan makhluk yang lain, yaitu manusia diberikan Allah Ta'ala akal untuk membedakan baik dan buruk. Ya, dan manusia juga diberikan otak untuk berpikir, ya. Jadi perbedaan yang terbesar bagi manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah manusia diberikan Allah Ta'ala akal dan otak untuk berpikir, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan tidak memiliki kedua hal tersebut, ya. Mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, ya. Oleh sebab itu, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Karena manusia diberikan oleh Allah akal untuk membedakan benar dan salah, sedangkan hewan-hewan dan tumbuhan tidak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat, ya. Mereka tidak akan dihisab. Dengan akal dan otak tersebut, manusia tidak sama dengan binatang, ya. Tadi sudah Ustazah katakan bahwa tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan binatang atau dengan tumbuhan atau dengan apapun ciptaan Allah yang lainnya. Karena hanya manusia saja yang diberikan oleh Allah akal dan otak untuk berpikir. Hendaknya dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita berterima kasih kepada orang tersebut, ya. Apalagi kita diberikan oleh Allah sesuatu, yaitu berupa nikmat yang sangat banyak, ya. Tidak bisa makhluk Allah yang lainnya atau manusia atau apapun juga yang memberikan kita lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada kita, ya. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seandainya pun hidup kita susah atau kita berada dalam kekurangan, tidak memiliki harta, kita harus tetap banyak bersyukur. Karena harta itu hanyalah salah satu nikmat yang bisa Allah berikan, ya. Selain harta, masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Itu hanya salah satunya saja, ya. Hanya sedikit dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita tidak memiliki harta atau kekurangan dalam harta, kita harus tetap banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Bukankah banyak orang yang terlahir dalam keadaan cacat? Nah, saat itu kita harus bersyukur. Allah sudah ciptakan tubuh kita sempurna, ya. Bukankah ketika kita memiliki kekurangan, bahkan cacat sekalipun, ada yang lebih buruk lagi daripada kita, ya. Oleh sebab itu, apabila kita memiliki kekurangan dalam tubuh kita, memiliki kecacatan,
tapi kita masih mampu berpikir, masih memiliki akal yang sehat, itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah, ya. Bayangkan jika kita terlahir setinggi jerapah, tentu kita susah hidup di mana-mana, ya. Nah, lalu kalau kita lahir seperti jerapah, lehernya panjang, maka kita akan sulit untuk berjalan, ya, dengan kita memiliki 2 kaki tapi leher yang panjang. Coba kalian bayangkan, ya, pasti kalian akan kesulitan dalam menjalani hidup ini, ya. Lalu bayangkan jika kita terlahir sebesar gajah. Nah, coba kalau kalian baru lahir sudah sebesar gajah, lalu bagaimana jika kalian sudah lebih besar lagi? Kita akan merasa kesulitan dalam menjalani hidup ini, ya. Nah, coba ada lagi, apabila kita memiliki 4 kaki tapi tidak mempunyai tangan, nah, bagaimana kita akan bekerja, bagaimana kita akan menulis, ya, bagaimana kita akan bermain bola, ya, atau bermain olahraga bulu tangkis, ya, atau melakukan push up atau sit up, atau kita hanya bisa hidup di air seperti ikan, ya, tidak bisa hidup di darat, ya. Pasti manusia akan kesulitan, ya, karena manusia sudah terbiasa hidup di darat manusia, ya, sehingga manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, ya. Oleh sebab itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, ya? Jadi dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, diantaranya yaitu dengan menggunakan akal, pikiran, dan anggota badan untuk beramal solih dan taat kepada Allah, ya. Kita pergunakan akal kita, otak kita, dan anggota badan kita untuk melakukan amalan-amalan solih, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya lidah, kita diberikan Allah lidah atau lisan, digunakan untuk berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat yang memuji Allah, ya. Saat kita mendapat nikmat atau rezeki dari Allah, berkata-katalah yang baik, ya, ucapkanlah hamdalah, ya. Lalu bisa juga kita selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Jangan lupa kita selalu membaca Al-Quran setiap hari dan menghafal Al-Quran. Itu adalah contoh cara bersyukur kepada Allah dengan menggunakan lidah. Nah, Allah sudah memberikan kita mata. Nah, mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca Iqra, membaca buku-buku pelajaran, ya. Kita lihat menggunakan mata kita. Lalu Allah berikan kita tangan, digunakan untuk membantu orang tua mengerjakan tugas sekolah, ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Pergunakan tangan kita untuk membantu kesulitan orang lain. Lalu Allah berikan kita telinga, digunakan untuk mendengarkan murotal atau bacaan Al-Quran, digunakan untuk mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru, ya. Lalu kita harus selalu berhusnuzon dan berprasangka baik kepada Allah, ya. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, ya, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka yang terjadi juga akan baik, yang terjadi juga kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk, maka nanti yang terjadi akan keburukan. Nah, selanjutnya tugas PAI hari ini adalah kalian mengerjakan di modul pada halaman 20, ya. Ayo berlatih pada halaman 20. Soal-soal di modul itu ada pertanyaan tentang nikmat manakah dari Allah yang lebih besar dari nikmat akal yang tadi diberikan kepada manusia, ya. Yang paling besar nikmat yang diberikan kepada manusia itu selain nikmat akal adalah nikmat iman, ya.
nikmat iman, nikmat hidayah Allah kepada hambanya sehingga kita dapat memeluk agama Islam. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai aturan hidupmu. Ya, nikmat iman ini adalah nikmat yang tidak hanya bisa kita nikmati ketika di dunia saja, tapi juga akan dirasakan ketika kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Nikmat hidayah Allah kepada hambanya sehingga kita dapat memeluk agama Islam yang di dalamnya terdapat tuntunan hidup agar kita senantiasa taat pada semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ya, ini adalah nikmat yang terbesar ya. Dan orang yang tidak memperoleh nikmat iman ini, ya, mereka mungkin bisa hidup bahagia di dunia, ya. Mereka berkelebihan, berkecukupan di dunia ini, merasakan kebahagiaan. Namun kalau mereka tidak diberikan Allah nikmat iman dan Islam ini, nanti mereka akan merasakan azab Allah di akhirat ya. Mereka orang-orang kafir itu akan masuk neraka ya, mereka tidak akan masuk surga ya. Mereka akan merasakan azab Allah di neraka, dan setelah mereka merasakan azab itu baru mereka merasakan menyesal ya, dan mereka berharap bisa kembali lagi ke dunia untuk memeluk agama Islam ya, tapi sudah terlambat, penyesalannya sudah terlambat kalau mereka sudah meninggalkan dunia yang fana ini ya. Itu adalah nikmat iman, nikmat yang terbesar. Dan yang kedua, nikmat yang terbesar selain nikmat iman adalah nikmat sehat. Nah, kita seringkali ya melupakan bahwa kita sudah diberi kesehatan oleh Allah, dan itu jauh lebih berharga daripada nikmat uang dan materi ya. Jadi walaupun kita memiliki uang yang banyak, tapi kalau kita sakit ya, itu kita tidak akan merasakan kenikmatan ya, karena kita sakit ya. Bahkan banyak orang yang kaya yang memiliki banyak uang, mereka merelakan hartanya habis untuk mereka sembuh dari sakitnya ya. Maka nikmat kedua yang terbesar setelah nikmat iman adalah nikmat sehat. Nah, yang ketiga adalah nikmat waktu luang ya. Banyak orang yang melupakan juga nikmat waktu luang ini. Mereka tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak bisa merasakan mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki anak-anak yang banyak, mereka memiliki wajah yang tampan atau cantik. Mereka tidak bisa menikmati semuanya karena mereka tidak memiliki nikmat waktu luang ya. Mereka selalu sibuk ya dalam kehidupannya. Mereka diburu oleh pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang membuat mereka menghabiskan waktu bukan untuk menikmati apa yang Allah berikan. Itulah nikmat waktu luang ya. Jadi ada nikmat-nikmat yang lebih daripada nikmat akal dan otak untuk berpikir manusia, yaitu nikmat iman yang terbesar, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang ya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Ustazah kali ini dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.